yaitu momen horizontal dan vertikal. Kemudian kita harus mencari vertikal di E juga ya. Sama-sama apabila terjadi gaya-gaya aksi ini bekerja, maka si balok A, E, dan F akan bekerja bersamaan sebagai balok penerus, sehingga akan terjadi perputaran sudut seperti gambar sini ya, di mana perputaran sudut dari E ke A itu akan sama dengan perputaran sudut dari E ke B ya, dengan arah yang sama. Nah, supaya tidak ada pengaruh antara balok AE dengan EB ini, maka dia pikirkan dijepit balok E-nya, walaupun soalnya di sini tidak dijepit ya, dia asumsikan di E dijepit, diklem, seperti gambar di bawah ini, dijepit ya. Nah, setelah dijepit, maka balok AE dan balok EB ini akan bekerja masing-masing, tidak bersamaan sebagai balok menerus, tetapi sebagai balok sederhana masing-masing. Sehingga momen jepitnya atau fix end moment dari A ke B dan momen jepit dari E ke A, kemudian momen jepit dari E ke B dan momen jepit dari B ke E bisa dicari. Ya. Oke, nah setelah itu dia udah mendapatkan momen jepit di masing-masing titik. Nah, kemudian dia berpikir lagi bahwa kenyataannya kan sebetulnya tadi tidak dijepit di E ini. Maka setelah dijepit itu dia buka lagi momen jepitnya, ya, si klemnya dibuka sehingga di titik E ini akan terjadi momen jepit EA dan momen jepit EB ini akan saling berpengaruh ya. Nah, apabila jumlah antara momen jepit EA dan momen jepit EB ini tidak nol perjumlahannya, maka di sini dikatakan titik E mempunyai ketidakseimbangan atau unbalance moment ya. Nah, itu tidak boleh terjadi karena pada suatu sendi unbalance moment kan harus nol ya, momennya harus nol. Maka kita harus balancing. Di balancingnya itu dengan ditambahkan suatu momen yang disebut balancing moment yang besarnya sama dengan unbalance moment tadi tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau unbalance momennya 100, kita harus tambahkan unbalance momennya, balancing momennya sebesar min 100 gitu ya. Oke, nah setelah ada balancing moment dimasukkan tadi min 100, maka balancing moment itu harus dibagi ke dua bagian balok, ke balok EA dan ke balok EB. Membaginya sesuai dengan faktor distribusinya, ya. Nah, faktor distribusinya itu katakanlah misalkan kalau benar-benar simetris ini, maka distribusinya 50% ke EA dan 50% ke EB, gitu ya. Tapi kalau misalkan balok AE lebih panjang, maka mungkin lebih banyak ke EA dan lebih sedikit ke EB gitu ya. Nah, itu namanya kan faktor distribusi. Besarnya distribusi ke EA dan EB ini dipengaruhi oleh kekakuan dari baloknya ya. Nah, kekakuan balok itu adalah merupakan lawan daripada rotasi tadi, kelenturan balok. Nah, seumpama ya. Seumpama tadi dari A ke B itu ada momen M1, maka balok AB ini akan berotasi sebesar peta 1. Ya. Kemudian reaksinya di B akan ada MB yang besarnya belum diketahui, atau kita sebut aja M2 gitu ya. Itu akan bereaksi di sini berapa besarnya. Apabila kita masukin dengan konjugat ginnya, ya di titik 1 ada M1 per EI, di titik 2 ada katakanlah M2 per EI, di mana delta di A itu harus 0, karena dia sendi, maupun di B juga kita lihat delta di A merupakan momen dari momen area konjugat dim, ya, yaitu untuk area yang di kiri ini adalah M1L dibagi 2 EI, dikalikan jaraknya, ini jarak dari sini ke A, dari titik pusat segitiga yang pertama ke A itu sepertiga L.
ditambah M2L per 2EI dikali 2/3L, yaitu titik pusat segitiga yang kedua. Harus sama dengan 0, maka dari sini bisa dicari M2 ternyata hasilnya adalah setengah daripada M1 ya. Dimana di sini ada hasilnya ada negatif, itu artinya M2 itu setengah dari M1 tapi arahnya berlawanan ya, negatifnya. Oke, lanjut ya, itu tadi faktor carry over moment ya. Jadi kalau ada distribusi ke AB, berapa di AB, berapa momen distribusi di AB akan mengakibatkan reaksi di B sebesar setengahnya. Kemudian ada faktor kekakuan. Ya kita lihat rotasinya sekarang ya, rotasi merupakan reaksi daripada momen conjugating. Kita udah tahu di sini dia ada N1, di B ada setengah N1 atau N1/2 ya. Kita cari peta satunya, didapat peta satunya N1L per 4EI. Maka kekakuannya merupakan kebalikan daripada rotasi, yaitu 4I per L. Kalau E-nya diabaikan ya, katakanlah materialnya sama. Oke. Nah, 4I per L, 4-nya bisa dihilangkan karena itu skalar, jadi faktor kekakuannya dianggap sebagai I per L. Kemudian, distribusi faktor ke masing-masing balok dari E ke A dan dari E ke B itu, kalau DF distribusi faktor EA sama dengan kekakuan batang itu sendiri, yaitu kekakuan balok EA dibagi jumlah kekakuan balok EA plus EB, atau jumlah kekakuan balok-balok yang bersatu di titik E tadi. Ya. Kemudian untuk momen jepit, ini momen jepit seandainya misalkan gambar ini ada momen jepit ya, ada momen akibat beban rata sepanjang L baloknya, maka momen jepit ini bisa dicari memakai persamaan 3 momen yang diajarkan Pak Togar ya. Di mana rumusnya kalau dicari akan mendapatkan WL kuadrat per 12 nih ya, kalau beban ratanya W, jadi WL kuadrat per 12 sebelah kiri dan WL kuadrat per 12 sebelah kanan. Ini tandanya sebelah kiri negatif, sebelah kanan negatif positif. Kalau momen jepit akibat beban terpusat, sejarak A dari titik A dan sejarak B dari titik B, maka momen jepit di kiri adalah min PA B kuadrat per L kuadrat, dan di kanan plus PA kuadrat B per L kuadrat. Oke, itu untuk momen jepit ya. Beberapa kondisi momen jepit ada lagi, misalkan ini akibat beban rata dan terpusat, jadi merupakan superposisi atau gabungan dari kedua rumus tadi ya, baik di kiri maupun di kanan, yang kiri negatif, kanan positif. Apabila ada penurunan, salah satu penurunan, ini yang nomor paling bawah, delta, misalkan salah satu titik turun delta, maka di sini momennya akan negatif, di sebelah kiri dan sebelah kanan juga akan negatif ya, mengikuti lanjutannya. Ya, besarnya adalah 6 EI delta per L kuadrat, ya, jadi negatif min 6 EI delta per kuadrat, di kanan juga min 6 EI delta per L kuadrat. Oke. Kemudian ini adalah beberapa kondisi untuk mencari momen jepit ya, baik yang beban rata, beban terpusat, beban segitiga setengah bentang, atau beban penurunan di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Cukup Pak, dilanjut dulu Pak. Oke, contoh soal. Contoh soal adalah balok AB, di balok AB ada beban terpusat 50 kit ya, di balok BC ada beban, terus momen inersia kedua balok konstan ya. Maka pertama kita harus mencari adalah kekakuannya, yaitu kekakuan balok AB, yaitu I per L ya. Jadi 1/20, I-nya dianggap 1 kalau konstan ya. Jadi 0,05, kemudian kekakuan balok BC adalah I per 15 atau 1/15 atau 0,067.
Kemudian mencari faktor distribusi dari B ke A, yaitu KBA dibagi jumlah KBA plus KBC. Dapatnya 0,43. Kemudian distribusi faktor di balok BC, yaitu KBC dibagi jumlah KBC plus KBA, yaitu 0,57. Distribusi faktor di titik C dan A, karena dia jepit, dia sanggup menerima momen berapapun, maka dia menyerap 100% momennya, itu adalah 1. Ya. Kemudian setelah faktor kekakuan, faktor distribusi dicari, maka kita cari momennya, ya, momen jepitnya. Jadi di kiri ada 50, minus 50 di titik A ya. Minus 50 kali 10 kali 10 kuadrat dibagi 20 kuadrat. Dapatnya minus 125. Sebelah kanan yaitu di titik B, ada plus 50 kali 10 kali 10 kuadrat ya, kali 10 dibagi 20 kuadrat atau plus 125. Kemudian di titik BC ya, di balok BC, titik BC-nya adalah 0 karena nggak ada gaya, demikian juga di titik CB. Ada pertanyaan sampai sini mencari momen jepit? Oke, setelah itu kita harus distribusikan ya, mana yang jumlah momen di tiap titiknya tidak 0 ya. Contohnya nih titik A dan titik C tidak 0 ya, tetapi tidak perlu didistribusikan di titik A karena dia jepit, jadi nggak ada masalah ya, mampu menerima momen. Titik C kebetulan sudah 0, oke, jadi kita bisa abaikan titik C. Sekarang kita lihat titik B. Titik B itu BA ada 125, BC ada 0. Jadi jumlahnya plus 125. Sehingga itulah yang disebut dengan unbalance momen atau plus 125. Unbalance momen harus dinolkan, dibalancing dengan min 125 baik di BA maupun di BC. Nah, akibat adanya penambahan min 125 di BA dan BC, maka harus ada distribusi momen ke BA, ke balok BA, yaitu min 125 dikali 0,43 ya faktor distribusinya. Menjadi min 53,57. Ke balok BC juga min 125 dikali 0,57 mendapatkan min 71,43. Nah, momen distribusi ini akan mengakibatkan carry over momen di titik A yang 53 ini ya, sebesar setengahnya yaitu min 26,7. Sementara yang minus 71,4 ini akan menyebabkan carry over momen di titik C sebesar setengahnya yaitu min 35,71. Nah, sampai sini cukup nih ya, karena udah nggak ada lagi ya ketika menerima momen, jadi tidak perlu dinolkan lagi. Nah, titik C juga menerima momen, jadi tidak perlu dinolkan lagi ya. Kalau titik C ini berupa sendi atau roh, ini harus dinolkan lagi, dibalancing lagi. Balancing momen, kemudian distribusi lagi ke tengah ya, ke B dan ke A selanjutnya. Tetapi karena ini titik A dan C ini masing-masing jepit, dua-duanya menerima momen, jadi sudah selesai sampai di sini. Udah selesai, kita cari final momen di tiap titik, yaitu dengan menjumlahkan semua momen-momen yang ada di tiap kolom ini. Contohnya di kolom AB ada min 125 tambah min 26,7, final momennya adalah minus 151,78. Di titik BA ada 125, ada 125, ada min 125 ya, ada min 53. Jadi itunya adalah plus 1,43. Kemudian titik BC juga ada 0, ada 125, ada min 125, ada min 71. Jumlahnya min 71. Di titik C, CB, yaitu ada min 35,71. Nah, ini adalah yang berwarna hijau ini merupakan final momennya. Apabila kita perhatikan di titik B, ada B kiri, yaitu BA, dan B kanan, BC ya. B kiri sebesar 71,42 dan B kanan sebesar min 71,42. Jadi kalau dijumlahkan ini 0, artinya titik B sudah setimbang juga gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ngerti di yang
mencari unbalance-nya, Pak. Boleh dijelasin lagi? Unbalance ya. Ya, Pak. Unbalance moment itu adalah di sini bisa anotasi nggak saya? Unbalance moment itu adalah penjumlahan semua momen di titik ini misalnya ya. Titik ini. Saya kasih warna. Itu. Ya. 125 plus 0 kan 125. Jadi unbalance momennya kan 125 plus ya. Kemudian di titik dibalancing dengan min 125. Sudah cukup jelas, Rizky? Udah, Pak. Sudah, oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Nanti kalau sudah lancar sih, baris unbalance moment sama balancing momennya bisa dihilangkan ya, bisa diloncat gitu ya kalau udah lancar. Oke, lanjut ya ke yang lainnya. Ini adalah perjanjian tanda untuk momen debit ya, sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif ya. Kecuali untuk yang ini, yang akibat penurunan peletakan di sini kiri negatif, di kanan juga negatif ya, sesuai dengan pergerakan momennya atau lelutannya. Ini contoh lain ya. Contoh lain adalah ada A, B, C, D, di mana A dan D adalah debit, B dan C adalah roll ya. Ada beban merata dari A sampai C, ada beban terpusat di CD, kemudian IAB 200, IBC 300, dan ICD 300. Oke, ini kita cari kekakuannya ya, yaitu I per L di batang AB adalah min 200 dibagi 25, di batang BC 300 dibagi 30, batang CD 300 dibagi 30 ya, sehingga kekakuannya 8, 10, 10. Faktor distribusinya bisa dapat di sana ya, di BA 0,44, di BC 0,56, di CB 0,5, di CD 0,5. Perhatikan faktor distribusi di tiap titik, kiri dan kanan kalau dijumlahkan, ini kayak di B ini 0,44 plus 0,56 itu harus dengan 1 atau 100% ya. Demikian juga di titik C kiri 0,5, C kanan 0,5 juga faktor distribusinya. Sehingga kalau dijumlahkan jadi 1 atau 100%. Jadi artinya tidak ada energi yang hilang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya, ini yang tadi ya diteruskan mencari momen fixed momennya untuk beban rata di AB adalah min WL kuadrat per 12 atau min 104,2 di BA plus WL kuadrat per 12 sama dengan plus 104,2 di BC min WL kuadrat per 12 ya, L-nya tapi ini 30 didapatnya jadi min 150 ya. Kemudian di kanannya adalah plus WL kuadrat per 12 ya. Kalau yang di CD yaitu min 20 kali 15 kali 15 kuadrat per L kuadrat didapatnya min 75 dan di kanannya plus 75. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk mencari fixed moment? Ya ada? Lanjut ya. Nah, fixed moment tadi kalau dijumlahkan di titik B ini 104,2 ditambah 100 min ditambah dikurangi 150 dapat ya min 45,8. Ini yang disebut dengan unbalance moment di titik B. Di titiknya juga plus 140 dikurangi 75 ada plus 75. Ini adalah unbalance moment di titik C ya. Sementara titik A ada min 104,2 dan di titik D ada plus 75, nggak apa-apa, nggak balance ya, karena di titik D dan A adalah debit, menerima momen ya.
Oke, unbalance moment tadi di titik B minus 45,8 ya dibalancing dengan bilangan yang sama berlawanan tanda yaitu plus 45,8. Di titik C plus 75 dibalancing dengan min 75. Kemudian balancing moment yang di titik B yaitu yang 45,8 didistribusikan ke BA sebesar 44%-nya atau 20,152 dan ke BC sebesar 56%-nya yaitu 25,64. Balancing moment minus 75 di titik C didistribusikan ke CB sebesar 50%-nya atau 37,5 minus dan ke CD juga 50%-nya atau 0,5 sebesar min 37,5. Nah, kemudian distribusi tadi akan mengakibatkan carry over moment di depannya ya, di ujung depan dari baloknya, yaitu yang 20 ini menjadi 10 nih setengahnya ya. Kemudian yang 25,6 ini menjadi 12,8. Kemudian yang min 37,5 yang hijau ini di carry overkan ke sebelahnya juga min 18,75. Kemudian yang coklat ini min 37,5 di carry overkan ke titik D sebesar setengahnya min 18,75. Nah, itu terus berulang ya. Seperti ini dicari lagi nih unbalance momennya di titik C, yaitu min 18,75 plus 0 ya. Nah, dibalancing lagi, didistribusikan lagi. Demikian juga di titik C. Terus sampai baris distribusinya mendekati 0. Ini D5, ini semua di baris D5 ini mendekati 0. Jadi dianggap sudah setimbang ya. Dijumlahkanlah semua momen di BAB, di BA, BC, CB, dan CD, dan DC. Didapatlah final momennya itu, yaitu di AB min 89, di BA total momennya adalah plus 134,7, kemudian di BC-nya min 134,7, di CB 122,17, di CD-nya min 122,17, dan di DC-nya plus 51,5. Jika dilihat di titik B, B kiri, dan B kanan 134,6 plus min 134,6 itu sama dengan 0 ya, kalau dijumlahkan artinya sudah setimbang. Demikian juga C kiri dan C kanan sama besar dan berlawanan arah. Jadi kalau dijumlahkan itu tidak akan jadi 0, sudah setimbang. Ada pertanyaan sampai sini? Itu adalah final momennya. Pak mau bertanya Pak. Silakan. Itu Pak yang carry overnya itu saya masih belum ngerti Pak. Yang CO1 dari iya. Belum ngertinya apanya? Yang itu Pak dari jadi 10,076 sama yang negatif 18,75. Oke. Momen distribusinya di BA itu adalah plus 20,152. Udah ngerti ya ini ya, yang plus 20,152 ya. Bapak? Iya Pak. Iya Pak. Nah, plus 20,152 itu kan tambahan ya. Menambahkan sesuatu akan mengakibatkan reaksi di ujung balok sebelahnya, yaitu di A. Berapa besarnya ya, carry over? Namanya faktor carry overnya tadi kita udah hitung setengah kan? Ya Pak. Ya. Jadi 20,152 dibagi 2 berapa? 10,076. Nah, gitu ya. Demikian juga yang CD ini yang coklat minus 37,5 itu akan menyebabkan carry over moment ke titik DC ya. Sebesar setengahnya juga itu, jadi minus 37,5 dikalikan setengah dengan min 18,75. Itu selalu setengahnya Pak? Ya, carry over ini saya udah turunkan. Carry over ya, berapapun M1 nih momen distribusinya ya, berapapun momen distribusi M1 akan dapat M2 di B. M2-nya adalah setengah dari M1. Jadi faktor carry over momen itu selalu setengahnya. Baik Pak, baik. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya?
Oke, lanjut ya. Soal lain. Nah, soal yang dimana salah satu dari ujungnya ini yang kiri kanan tadi kan selalu jepit-jepit, yang ini yang titik A-nya ini adalah roll ya. Nah ini bagaimana ini mensiasatinya? Sama saja, akan tetapi lihat nih yang di fixed moment di titik AB atau di titik A ya, ada min 208,3 ya. Kalau di titik BA plus 208,3, titik BC 0, titik CD 0 kalau tidak ada gaya ya. Nah untuk yang titik AB karena dia sendi, dia harus dibalancing ya, dinolkan dulu yaitu dengan plus 208,3. Karena penambahan plus 208,3 ini akan menyebabkan carry over ke titik B sebesar setengahnya 104,15. Nah, sehingga di titik B ini akan ada berapa momen nih? Ada 3 momen ya. 208,3 ditambah 0 ditambah 104,15 atau totalnya 312,45. Itu adalah bahan balance momen di titik B. Ya, dibalancing dengan min 312,45 supaya jadi 0. Balancing momen tadi harus didistribusikan ke BA dan BE, BC ya. Sebesar kebetulan di sini faktor distribusinya setengah-setengah, jadi 50%-nya ke BA, 50%-nya ke BC. Kemudian yang 50% di BA ini akan menyebabkan carry over lagi di titik A, yaitu minus 78,125. Demikian juga yang merah ini ke titik D. Setelah itu kita tahu ya kalau yang titik A ini kan harus 0, maka di-nolkan lagi ditambah dengan 78,1. Kemudian di carry overkan lagi ke titik B. Sementara kalau yang di titik D ini yang merah ini yang minus 78,11025 tidak dinolkan, dibiarkan saja karena dia jepit menerima momen. Kalau yang sendi tidak boleh menerima momen, jadi dinolkan, gitu ya. Itu terus berjalan sampai beberapa distribusi dan kebetulan di sini distribusi yang kelima nih baris distribusi 5 udah hampir 0 ya itunya ya momen distribusinya sehingga bisa dihentikan. Kemudian kita jumlahkan tiap kolom, didapat kolom BA, AB 0, BA 178,54, BC min 178,54 dan DC ya sebesar min 89,25. Ada pertanyaan sampai sini? Aupal, silakan kalau mau tanya lagi. Tidak Pak, cukup jelas. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Pak. Oke, Rizky. Nah, kalau melihat cara ini sangat istilahnya diulang-ulang sangat banyak gitu ya. Ada cara untuk mempercepat penyelesaian soal-soal seperti ini, yaitu dengan cara modifikasi faktor kekakuan. Tadi kita lihat modifikasi faktor kekakuan di AB ini kan I per L, dan di BC juga I per L. Nah, padahal I per L itu adalah faktor kekakuan seandainya ujung-ujung paling kanan dan paling kiri ini berupa jepit. Ya. Nah, padahal di sini berupa roll, sehingga ini di sini akibat kekakuan yang I per L itu menjadi harus dinolkan terus. Tetapi kalau sudah memakai faktor distribusi kekakuan modifikasi, maka menolkan di titik aja cukup sekali, nggak usah berulang-ulang begini sampai 5 kali gitu ya. Nah, ini yaitu faktor modifikasi kekakuannya bukan dari I per L, tapi jadi 3/4 I per L ya. Oke. Karena apa? Karena tadi itu ya, kalau dia ujung di depannya jepit, kita tahu rotasinya itu M1L per 4EI. Tapi kalau ujung di depannya ini sendi atau roll, maka rotasinya itu M1L per 3EI ya. Sehingga kalau kita pakai tadi K-nya I per L, maka di sini harus 3/4 I per L.
Oke, kita lihat contohnya ya, dengan memakai modifikasi kekakuan, yaitu K-nya I per L, ya dua-duanya di semua batang, yang tadi sudah dijelaskan. Sementara di sebelah kiri ini dengan modifikasi kekakuan, yaitu di KAB itu 3/4 I per L. Sementara KBC tetap I per L karena di sini jepit ya. Nah, kalau dia memakai modifikasi 3/4 I per L ya, maka faktor kekakuannya ini berubah ya dibanding sebelumnya. Tetapi menolkan di titik A-nya cukup sekali ini ya, dinolkannya, yaitu minus 208,3 ditambah plus 208,3, kemudian di carry overkan ke B, yang B didistribusikan ke BA dan BC gitu ya. Kemudian dari BA dan BC kan kalau BA ini harusnya biasanya di carry overkan ke A lagi, tetapi nggak perlu, cukup sekali aja ya. Sementara yang BC tetap harus didistribusikan ke titik C ya, yaitu 89,2 setengahnya itu ya. Sehingga sampai sini udah selesai. Nah, didapatlah angkanya di BA 0, di BC di AB 0, di BA 178,5, di BC min 178,5, dan di CB min 89,28. Kalau perhatikan dengan yang di kanannya, ini hasilnya hampir sama, bahkan cukup akurat ya. Ada pertanyaan? Ini bukan bahasa sederhana ya, malah menulis ya. Oke, lanjut ya. Ini perjanjian tanda, momen dikatakan momen negatif apabila tension at the top ya, momen positif apabila tension at the bottom ya. Untuk sebelah kanan, kalau sebelah kiri negatif kalau tension at the top ya. Oke. Nah, ini ada contoh soal di mana kiri dan kanannya ini sendi-sendi, bukan sendi jepit ya. Maka sama aja kayak tadi ya, yang kiri, yang di A dan di B ini dinolkannya sekali aja. Setelah itu tidak ada lagi carry over ke A maupun ke ke D ya. Cukup ke di tengah-tengahnya aja carry overnya. Sampai 5 kali, kebetulan distribusinya udah hampir 0 juga, dijumlahkan, dapat momen finalnya semua titik, kemudian digambarkan diagram bintang dan diagram momennya seperti yang sudah diajarkan di patoga ya.
Oke, ada gangguan tadi, ada telepon, kita mulai lagi ya. Apakah ada pertanyaan sekarang? Halo? Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya nggak? Kedengar, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kita lihat lagi slide selanjutnya, yaitu ini soal di mana satu sisi kirinya jepit, tapi sisi kanannya berupa roll plus cantilever. Ya. Sama aja kita cari momen jepitnya, faktor kekakuan dengan faktor distribusinya, di mana faktor kekakuan BC ini memakai bonifikasi faktor 3/4 ya. Kemudian dari C ke D ini merupakan momen cantilever, yaitu minus 300 ya, yang lainnya momen jepit ya. Nah itu kemudian didistribusikan seperti biasa. Ya, kemudian dari titik B ke titik C ini hanya sekali aja dinolkannya, jadi tidak ada distribusi lagi, tidak ada carry over maksudnya. Sementara dari B ke C ada di carry over, ya, dari 1-139 menjadi -139. Setelah itu selesai dihitung masing-masing kolomnya dijumlahkan, didapatlah ini, ya. Kita perhatikan di titik C ada C kiri 300, C kanan minus 300, jadi balance 0 ya. Di titik B ada B kiri plus 127, di B kanan min 127 juga kalau dijumlahkan akan balance 0 ya. Di titik A ada min 403,13, tidak 0, nggak apa-apa karena dia repeat, terima komen. Kalau dicari reaksinya, ya, maka kita bisa gambarkan juga diagram Brittal dan diagram momennya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin memastikan. Kalau perjanjian tanda di mata kuliah Bapak buat momen minus di bawah dan plus di atas. Gambarnya maksudnya. Ya, Pak. Soalnya patogar kan Ya. minus di atas. Nggak apa-apa, ikutin patogar boleh. Minus di atas, plus di bawah, boleh. Namanya. Yang penting konsisten aja, ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, slide selanjutnya adalah merupakan soal-soal yang harus kamu kuasain. Tetapi yang menjadi PR cukup 5 soal aja, yaitu 23, 5, 9, 11, 12, dan 20. Ini dikumpulkan dalam bentuk tulisan tangan di PDF ya ke beni.sukandar@gmail.com minggu depan, yaitu hari Selasa ya maksimal. Kemudian ditulis nama, kemudian NIM, kemudian tugas pertama, MLK 3, sama kelasnya ditulis ya, kelas mana supaya tidak tertukar dengan nama-nama dari kelas mahasiswa yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jika ada pertanyaan silakan, atau mau nanti bertanya pakai WA boleh di grup ataupun di japri ke saya, silakan. Rizky, Maulana, ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau gitu saya stop sharing dulu. Nanti tolong dibikinkan berita acaranya. Siapa yang bikin berita acara? Saya, Pak. Ya, nanti tolong kirimkan acaranya ya. Untuk jam-jam selanjutnya itu merupakan jam tugas terstruktur. Maka saya persilakan kalian bikin PR-nya ya. Boleh dikerjakan bareng ya. Yang penting nanti laporannya masing-masing ya.
Oke, silakan. Apakah perlu dipoto dulu? Tidak? Untuk dokumentasi? Boleh, Pak. Ya, oke, silakan. Yang lain mungkin di on cam dulu ya, semua ya. Rizky sudah. Yang lain silakan. Sapwa, Muhammad, Teddy, Anwar, Nopal, Latifah, Amanda, Anwar, Halimah, Ahmad, Amira, gambar sofa ya. Ah, itu ada Amiranya ya. Oke, yang lainnya sudah. Ada Imas, Herawati, ada Nesia, ada Sheila, silakan. Oke, diambil fotonya. Latifah. Iya, Pak. 1, 2. Sudah, Pak. Oke, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugasnya ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Pak.